Luar biasa, mereka percaya, mereka yakin apa yang saya katakan. Memang betul saya nggak kenal dengan dia. Saudaraku, ilmu yang saya pelajari itu sebetulnya semua tipuan. Belakang saya, yang tadinya saya juga orang yang belajar ilmu, yang saya juga comot roh orang. Bagaimana saya sendiri versinya lain. Kalau Ki Gendang dengan Pak Tony, saudara tadi versinya dari versi Jawa. Ya, kalau saya dari versi Tionghoa. Karena saya belajar dengan seorang guru, dia sudah 42 tahun belajar ilmu itu. Dan dia pun saudara dengan gurunya lagi yang ada di Semarang itu kenal. Ya, ada hubungan dengan kakek gurunya Pak Tony. Jadi saya pun belajar saudara. Saya juga ingin belajar ilmu menghilang. Cuman bacaannya pakai bacaan ejaannya ejaan Hokkien. Ya, pakai longcungbo, itu semua hilang. Itu selalu ditekunin baca-baca mantra itu bisa hilang. Dan juga bisa mendatangkan hujan, bisa. Guru saya juga demikian, orang yang baru kena santet, kalau saudaraku itu bukan memang sudah mati, dia bisa hidupkan kembali. Ini luar biasa, saya diturunkan ilmunya itu. 90% ilmunya sudah diturunkan ke saya. Tinggal sedikit lagi, 7,5 tahun saya belajar. Saya belajar tadi Pak Tony bilang betul, saya langsung tingkat tinggi karena begitu saya masuk, saya seorang presiden direktur. Ya, kalau saudara tahu buku tulis AA yang dulu adalah saya. Nah, saya saudaraku memberikan banyak sekali bantuan, baik mobil, baik kendaraan motor dan sebagainya. Jadi anak emas saudaraku, malam saya belajar, diberikan kekuatan-kekuatan. Saya selalu dijaga, saya selalu diberikan yang terbaik, ilmu-ilmu bacaannya, mantra-mantranya. Nah, saudaraku, sampai saya menyembah 28 patung-patung. Penyembahan saya 5 kali 10, parpet merah tebal. Saudaraku, itu patung-patung mini saya sembah. Dan setiap patung saudara itu ada bacaannya. Dalam tahun kelima, saudara tahu apa yang terjadi? Saya punya penglihatan. Saudara, kalau saya sembah siapa, datang rohnya. Ini roh, saudara, kalau kita panggil dia datang, roh di mana saja dia ada. Saya sampai keliling dunia. Saudara, keliling Asia maksudnya. Sampai saya belajar juga di Bangkok, di Taiwan, di Filipina, itu ilmu-ilmu yang begitu. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur, semua sudah saudara itu. Ya, ke candi-candi saya sudah datangi semuanya. Saya belajar itu dari guru saya. Sampai terakhir saya mempunyai satu mantra yang namanya Ong Tian Te Ong Ong, itu raja di atas segala raja. Mantranya Lucifer itu saudara. Ong raja, Tian langit, Te Ong Ong raja di atas segala raja. Mungkin yang Anda bisa bahasa Mandarin. Itu saya sampai demikian, saya harus belajar 40 hari saudaraku. Vegetarians, tidak makan barang berjiwa, dan 1 hari hanya makan sedikit saja. Dan terakhir waktu saya belajar ilmu itu tidak boleh ngomong. Saudara, tidak boleh ngomong, lebih susah dari nggak boleh makan. Ini namanya orang hidup ngomong. Begitu terus seperti orang gagu. Saudaraku, begitu saya lulus, saudaraku, ini penglihatan luar biasa. Saya bisa melihat sampai orang ada berapa duit di bajunya itu, saya tahu. Saudara, ilmu pelamar nasib itu bohong. Saudaraku, saya belajar. Guru saya mengajarkan lamar nasib orang nih, giniin caranya. Saudaraku, yang saya belajarin, saya bisa berbicara dengan roh orang lain. Bagaimana caranya, saudara? Karena manusia punya roh, binatang tidak punya roh. Jadi hanya manusia yang bisa. Orang datang kepada saya hanya memerlukan satu kertas. Dia datang pada saya ingin menanya, saya keluarkan rohnya. Siapa nama kamu? Saya tulis. Dia yang sedang itu, dia bilang, saya bilang diam dulu, diam. Ya, saya ingin berdoa, padahal nggak berdoa. Saya baca mantra, saya cabut rohnya. Saya punya kekuasaan sampai di sana. Keluar. Siapa namamu? Ini istri, anak, ayah, ibu, saudara semua. Setelah saya tulis, saya tahu nama you ini bukan semua. Kagetnya setengah mati, saudara. Kok bapak tahu ya? Padahal saya nggak tahu, dia yang ngasih tahu. Nah ini, saudara, jadi saya tuh peramal nasib, saya ramalkan dia, itu semuanya bohong. Jadi saya cuma tahu karena dia yang beritahu rumahnya di mana. Setelah itu saudaraku, saya angkat rohnya, saya ajak kemana.
saudaraku. Itu kasetnya ada dijual di depan, saudara. Kalau ntar mau beli, saya juga kasih kepada Pak Ki Gendang sama Pak Tony. Saudaraku, jadi saya bisa tangkap rohnya. Rumahmu di mana? Pergi, saudaraku, sebentar. Karena di dunia roh tidak ada ruang dan waktu di dunia roh. Begitu saudaraku pergi, saya tinggal nonton. Bapak rumahnya ada ini kan, itu kan. Tambah yakin sama saya. Wah saudara, kalau orang udah digituin, ini suhu hebat. Waduh saudaraku, luar biasa. Mereka percaya, mereka yakin apa yang saya katakan memang betul. Saya nggak kenal dengan dia. Saudaraku, ilmu yang saya pelajari itu sebetulnya semua tipuan. Demikian pula peramal nasib. Saudaraku, saya belajar dari buku yang kata ada di tempat jual dupa-dupa itu, ada namanya tungsu gitu, saudaraku. Sebab saudara, saya melamar nasib orang, saya peramal itu enggak pakai mantra, enggak pakai dupa. Jadi orang percaya bahwa itu hanya pakai tulisan-tulisan gitu. Ya, saya hanya tahu hari apa lahir, bulan berapa, saudara, tanggal berapa, tahun berapa. Tahun hanya ada 12. Ya saudara, 1 tahun 12 bulan. Jadi satu bulan 31 hari yang ada. Ya, 1 minggu 7 hari, 1 hari 24 jam. Hitung saja dari situ, semua bisa, saudara. Jadi karena dasar tidak pakai mantra, tidak memakai dupa, orang percaya dihitung. Saya bikin nasib orang. Kemudian waktu saya sudah bikin beberapa nasib orang, saya bingung sendiri. Saya tanya guru saya, Suhu, kalau orang yang di kapal terbang, itu kapal terbang yang meleduk, rame-rame 200 orang mati, apakah hari lahirnya sama, sialnya sama? Guru saya bilang, dia juga nggak tahu. Pokoknya begitu aja, ikutin yang udah dipelajari. Kamu banyak nanya-nanya, bukan bernanya, saya juga bingung. Saudara, apa hari sialnya semua sama? Orang dari negara-negara lain, dia juga nggak tahu, saya juga bingung, saudara. Apalagi kalau orang Tionghoa, saudara, aku pindahin kuburan, paling takut. Saya pernah, karena saya, saudaraku, tidak cari uang dulu. Saudaraku, saya ada satu ibu mengatakan kuburan suaminya mau dipindahin. Saya baca di bukunya, waduh cilaka ini bu. Anaknya 8, lelaki 6, perempuan 2. Saudara, saya katakan, ibu anaknya harus datang. Saya sudah lihat kuburannya, harus datang. Kenapa pak? Ini ada yang sial nanti anaknya. Dipanggil saudaraku, datang dari luar negeri, datang semua. Kalau perkara nanti bakal sial, takut semuanya, heran. Datang saudaraku, nggak mau sial. Kalau ada yang sial nanti pada mati keluarganya nggak beres, jangan salahin saya. Datang saudaraku. Datang sudah di kuburannya, saya lihat, waduh cilaka. Saya katakan dulu, kalau saya ngadep ke timur, nomor 2 bakal bangkrut. Anak yang nomor 2 tinggalnya saudaraku di Kanada, dia bakal bangkrut abis-abisan. Yang nomor 2 bilang, Pak, jangan saya, geser aja koko saya, biar dia yang mati, dia yang hancur, jangan saya. Saudaraku, perkara rezeki walaupun kakak tetap saudaraku ya dikhianati. Amin saudaraku, ini orang dunia. Kalau saya putar lagi saudaraku ke barat, kena lagi yang nomor 4. Semuanya ndak mau, hancur ndak mau, pada mau memberikan uang. Saya bukan uang segitu. Dikasih saudaraku 50 juta, 30 juta. Saya bilang saya ada uang. Karena saya seorang prestir, jadi saya tidak mau uang itu. Saya akan bantu dah. Juga bingung ngadep kemana yang bener. Nggak tahu saudaraku. Saya bilang sekarang harinya robah. Saya cari hari yang baik. Semuanya selamat. Padahal saya juga nggak tahu hari yang baik yang mana. Saudaraku, saya cari saudaraku. Saya katakan ini jam 10 malam, bongkar. Supaya selamat. Saudaraku, dia laksanakan jam 10 malam. Saya juga bingung jam berapa, hari apa yang benar. Saya bilang jam 10 malam, dia juga jadi takut. Bingung saya saudara, yang mana yang benar. Saya sebagai orang peramal nasib juga bingung. Maka itu saudara, peramal nasib saudara, kalau Anda percaya pada peramalan nasib, Anda sudah mempertaruhkan diri Anda di bawah kutuk kuasa si iblis. Saya bikin tulis-tulis 9 macam diajarkan. 9 macam. Saya bisa tempel di rumah. Sudah tempel saudaraku, saya kasih kekuatan, betul. Truk ada sinar. Cuman siapa yang jaga? Nggak ada yang jaga itu rumah. Saya lihat ada roh-roh jalanan. Lo ikut ya, jagain rumahnya.
Main suruh aja, saya pikir roh itu baik semua. Main saya undang aja jaga, ngikut. Saudaraku, roh gentayangan. Begitu mata saya terbuka penglihatan, saya jadi bingung. Orang dengan setan saya tidak bisa bedakan. Sama kalau lagi ngumpul, apalagi kalau tetangga dekat sana lagi ngeruat, pakai golek banyak begitu macam, saudara. Jadi saya lihat itu yang nonton dengan yang ditonton sama. Semacam saudara, kalau lihat, kok itu ada orang, suka begitu kan? Orang nggak bilang tuh setan, dah orang, tuh ada kakek-kakek di situ ngapain? Mana? Nggak ada. Saudaraku, saya bisa gila. Kenapa? Kalau pergi ke wihara, pergi kemana, saya melihat ada meja, ada kursi, ada tempat yang disembahyangi. Saya bilang lewat sini, sini, jangan situ terkena. Mereka bilang nggak ada apa-apa. Kok bagaimana? Lihat dari mana? Itu loh ada meja, saya lihat begini. Saudara bisa gila tiap hari ngeliatin hal seperti itu. Ya, setan, orang, saya udah nggak tahu yang mana ngomong-ngomong. Coba luar biasa nggak? Saudaraku, siapa yang nggak senang? Saya nggak pernah ketemu Yesus, nggak ada. Saya sembahyang, saudaraku, kuankong saja sudah 3, belum Patsian 8 dewa, ada 8. Jadi rame kuanimnya 3. Jadi kumpul di situ, saya baca mantranya 100-an. Ingat, saudaraku, yang perkara mantra ya, memang kalau Pak Tony tadi sempat kolaps, lupa semua. Kalau saya nggak ingat, lama-lama nggak dibaca juga bisa lupa. Nah sampai di situ, saudara, saya mempunyai kekuatan itu. Saya nggak takut ada orang yang nggak bayar utang. Saya baca mantra, saudaraku. Roh saya sendiri pergi. Nah ini yang bedanya dengan yang Pak Tony. Pak Tony itu mengundang roh luar untuk mengerjakan sesuatu. Kalau saya enggak, karena saya nggak pernah kesurupan. Saya tidak pernah digunakan oleh kuasa itu. Mereka yang mengajarkan saya, memberikan kekuatan kepada saya. Apalagi waktu saya semedi, saudaraku, saya bisa melihat ini keluar satu seperti seutas tali perak. Rame-rame nih, ada 28 orang lagi semedi. Saya tahu kemana larinya, karena ada talinya. Ada yang ke Banten, ada yang ke Cirebon, oh lagi di sana lagi belajar. Itu, jadi bisa melihat. Saudara, begitu saya punya penglihatan yang begitu hebat, saya iseng-iseng lagi nonton TV, ada pertandingan sepak bola. Siapa yang menang nih? Di mana nih? Oh di Italia. Saudaraku, saya baca-baca mantra, bisa ngobrol sama penguasa yang di sana di lapangan itu. Tinggal disetel mau menang siapa gitu. 3-2 Inggris lawan Prancis, menang Inggris, terserah maunya mana. Saudara, itu bisa disetel. Saudaraku, saya bilang yang mana menang, sudah gitu saya beritahu teman-teman, pasang-pasang 3-2 menang Inggris gitu. Pada masang kena, ketagihan nanya lagi. Orang kalau udah menang ketagihan, kalau udah kalah penasaran, itu main judi. Saudara tahu. Sampai saya sudah ditanya, saya bilang guru saya, hebat lu. Saya bisa lihat suhu. Saya dimaki, kamu nyolong uang orang ya? Saya bilang tidak, saya tidak nyolong. Saya beritahu, kamu harus vegetarian lagi cacai. 40 hari, saudaraku. Saya nggak berani lagi melakukan hal seperti itu. Takut disuruh nggak boleh makan berjiwa. Suruh puasa, bukan puasa, puasi, saudaraku. Jadi susah. Nah saudara, setelah itu saya sudah punya kekuasaan. Orang yang dimana di dalam usaha saya nggak ada yang nggak bayar utang. Saya baca mantra, baik yang di Semarang, di Solo, di Surabaya. Kalau terlambat bayar sampai 2 bulan nggak bayar, saya panggil. Saya tanya, mau bayar nggak? Rohnya dipanggil. Saudaraku, sama dengan orang-orang yang biasa, sepi, masih belum ada duit. Nah, dagangannya rugi, gitu melulu ngomongnya. Saya bilang enggak mau tahu, bayar 3 hari lagi. Saya suruh pulang. Saudaraku, hati orang itu merasa ingin bayar, takut gitu. Bayar, saudaraku, transfer. Saudara, siapa bilang roh itu tidak bisa dimain-mainin? Bisa. Karena orang-orang dunia, saudaraku, mempunyai tubuh dosa dan tubuh maut. Maka berlakulah hukum dosa dan hukum maut kepada setiap orang itu. Jadi saudaraku, saya anggap saya ini punya ilmu hebat. Saya bisa tahu, saya tantangin orang ribut. Kalau saya pergi ke puncak, roh-roh di situ saya tantangin. Kalau ndak ribut, nggak betah gitu. Pengen tahu siapa yang lebih kuat. Waktu ke Bali, saudara, guru saya sendiri mau kabur. Itu
sekali saudaraku. Ada satu yang kuat begitu, itu waktu guru saya sampai takut. Disergap, baru datang sudah disergap. Akhirnya cari perdamaian, dikasih bendera kecil, taruh di depan mobil, ditancap, nggak kelihatan benderanya. Itu yang lain lihat, langsung pergi, langsung pergi. Heran saudara, ya. Gareng ketemu, Petruk nggak ada, Semar ada. Saya ketemu saudaraku. Sun Gokong ada tuh, heran. Yang siluman monyet itu ada, saudaraku. Itu dewa laut yang namanya Hai Leong Ong ada. Luar biasa, semua sisi dunia ini di mana-mana tahu. Saudaraku, saya diangkat anak kepada dewa neraka. Waduh, kalau udah mati pasti masuk neraka itu waktu jaga pintu neraka. Dijaga saudaraku, Teh Chong Ong namanya. Saya diangkat, saya panggil dia Tia-Tia, panggil dia seperti ayah saudaraku. Saudara Anda baru dikuepang situ sini tidak jadi masalah. Saya dikuepang raja neraka, bagaimana? Itu penglihatan dewa-dewa ini versi Tionghoa saudaraku. Ya, kalau Pak Daud dengan Ki Gendeng lain lagi. Nah saudara, satu hari saya pikir saya sudah hebat, saya sudah punya kekuasaan. Saya pergi ke rumah kakak seperguruan saya. Di situ ada hamba Tuhan lagi nginjilin dia, nginjilin. Saya lihat siapa? Kristen. Saya kalau Kristen 2 liar saudara. Rese saya, udah nggak mau. Dia ada Kristen, saya udah rese duluan. Saya bilang, apa sih? Saudaraku, saya pergi ke ruang makan lagi baca-baca koran gitu. Ini hamba Tuhan, belum pendeta, dia datang. Bro, dia panggil saya bro. Saya bingung, nama saya bukan Bruri, panggil Brul begitu. Apa nih Brul? Oh, panggil saya Eku Pak, Eku. Saya bilang, sudah ya, you punya kakak seperguruan mau bertobat, cobalah yuk, katanya bertobat. Memangnya saya maling? Saya nggak tahu loh saudaraku. Memangnya saya tukang bunuh orang suruh bertobat? Ini kan presdir suruh bertobat. Bapak siapa sih? Saya hamba Tuhan. Gereja saya di sini kasih tahu. Oh, orang Kristen. Pantes ngomong begitu. Begini dah. Kalau bro nggak sempat, hari Jumat saya datang ke rumah you, boleh? Ini hari Selasa. Saya pikir nggak sampai Jumat, ntar malam juga gue comot loh, gitu. Bilang ntar malam lo gue comot loh. Saudaraku, saya sudah 90% dari guru saya, udah dapat begitu kekuatan. Ntar malam saya bilang, Kristen kecipet lu, ya gitu saudaraku. Kekinya setengah mati, dia bilang saya harus bertobat. Saya bilang guru saya, lah kecil Kristen saudaraku, kecil katanya. Ntar Eku beliin. Saya beliin toples saudaraku. Saya pikir saya comot roknya, saya masukin ke toples, saya tutup, saya segel. Nah, linglung dia. Linglung saudaraku, dia bisa bingung sendiri. Saudara, udah saya beli. Biasanya saya nangkepi orang cuman 25%, kekuatan sudah cukup. Sudah mulai. Guru saya bilang, baca mantra mulai dari setengah 12. Saudaraku, kalau malam itu saya lihat di udara, kris-kris di udara tuh, di mana-mana terbang. Banyak. Ya, makanya orang Kristen kalau berdoa kemalaman suka ngaco gitu. Ngeliat kemana-mana gitu. Bapak dalam sorga, terima kasih atas berkat ini. Tadi gue lihat si Mecen. Si Mecen. Bingung jadinya saya. Full press body lagi. Full press body. Emang Toyota. Sudah. Putih lagi langsing. Istri gue langsung. Istrinya langsung, dia langsing. Ingetin. Heran saudaraku, jadi diberikan gitu. Saudaraku, waktu saya baca mantra, saya keluar roh saya. Dia dekat rumahnya, dekat Gajah Mada. Saya di Mangga Besar itu waktu. Keluar, set, balik lagi. Tadi Pak Daud bilang kalau nggak kena balik sendiri. Kok goyang? Orang Kristen kok ada ilmunya? Ilmu apa nih Kristen nih? Saya hantam 70%. Tambah saudaraku. Saya baca mantra penglihatan. Saya lihat saudara, orang Kristen itu lagi tidur. Dia lagi tidur, tapi terang seperti lampu las. Orang ngelak, ada apa nih, ilmu terang apa lu? Saya lihat ilmunya kok terang-terang begini jadi silo. Saya bilang, coba saya semua
pakai semua kekuatan 90% saya hantam cilegar saudaraku, nggak sampai 2 meter, belum sampai, saya terpental, terguling-guling, hampir muntah darah saudara. Kalau saya muntah darah, saya meninggal, mati. Saya tahan seperti Pak Daud tadi, saya tahan. Saya bilang, waduh, orang Kristen kok ilmunya dalam juga. Besok hari Jumat saya tunggu, mau ketemu. Jadi saya nungguin dia, nggak sabar tuh, Rebo, Kamis, Jumat dia datang saudaraku jam 5 sore. Saya bilang, Bur, saya mau jadi murid you. Kenapa Pak? You nggak mempan. Nggak mempan, dia apain saya? Dia lagi tidur saudaraku, dia nggak tahu. Nggak mempan. Jadi saudara, orang Kristen yang kudus, saudara tahu kenapa dia nggak mempan? Dia baru puasa 40 hari, itu hari ketiga buka puasa. Nggak tahu, Tuhan suruh dia puasa. Akhirnya ketemu saya. Saudaraku, terang begitu, orang Kristen yang sungguh-sungguh di teluk nggak mempan, saudaraku, di guna-guna nggak mempan, disantet nggak mempan, dipelet juga nggak bakal lengket. Ini nggak dipelet, lengket sendiri. Coba. Begitu ngeliat si Noncia, udah, duh. Itu si Noncia, luar biasa putihnya. Istri gue rada hitam lagi. Saudara, ke orang hitam manis loh. Tapi kalau udah tua tinggal hitamnya doang, manisnya hilang. Maaf yang hitam, saya bukan nyindir, cuma nyinggung. Ini loh. Kata orang. Nah saudara, dia injilin saya, dia injilin. Saya ngerokok 2 bungkus, saya tiupin. Saudara tahu, dari jam 5 sampai jam 11 malam gak mau pulang. Saya tanya, Bapak gurunya siapa? Dia bilang apa? Yesus. Pak, anak saya tuh sekolah Katolik, punya kitab Yesus cuman ada di buku. Saya bilang, enggak ada Pak, enggak ada, ilmu saya nggak pernah lihat, saya punya penglihatan nggak pernah lihat Yesus. Bapak ada bilang Yesus lagi. Saudaraku, dia bilang, iya, saya belajar gini terus, saya diinjili, saya nggak percaya. Mama saya bingung saudara, kenapa nih orang masih belum naik ke atas. Kita tinggal di lantai 3, mama saya dari atas, udah malam, masih untuk pendeta nggak mau pulang juga, saudaraku, udah malam. Gitu. Dia lagi terus injilin saya, dia ngomong, saya udah ngantuk, belum mandi, belum makan. Ini orang gila ini, terus-terusan. Saya nggak berani usir sebab ilmunya saya kalah. Usir ntar lebih gue dibikinin lagi, sih cuman begitu takutnya saudaraku. Udah kalah ntar balikin saya, wah saya jadi apa nanti? Ya ditiup jadi kelinci kan berabe. Atau jadi burung perkutut. Nah saudara, sih juga kebingungan. Saya biarkan saja, akhirnya Pak, udah malam Pak. Dia pulang, nanti ya saya balik lagi. Saudaraku 3 hari balik lagi, aduh dia lagi. Saya bilang datang lagi. Seminggu 3 kali 1 sendok teh, datang lagi. Saya sudah rasanya kesel setengah mati saudaraku. Bapak mau apa sih? Datang yang keempat kali dia bilang, Pak Eko, saya lihat Anda di mimbar lagi khotbah jadi pendeta. Hah? Jadi pendeta? Ini pendusta jadi pendeta. Pendusta jadi pendeta? Apa iya? Saya lihat Bapak lagi khotbah di gereja. Jangan ngomong gitu dah, saya nggak mau. Saya ketemu orang ngomong begitu ketakutan saudara. Jangan kata segini banyaknya, 20 orang. Susah, itu muka seperti kepiting direbus. Bingung, takut saudara. Saya takutnya bukan main. Kemudian saudaraku, dia terus datang, dia injili saya. Saya mulai saudara, dikasih Alkitab, ya. Ini Alkitabnya udah ketiga, yang itu udah pada robek. Sebab tiap hari dibaca, kalau Anda Alkitabnya lama robeknya. Coba dah. Jarang dibaca sih. Ini yang ketiga saudara, Alkitab saya. Tiap hari dibuka, dibaca, robek saudara. Udah kotor, dekil and kumel lagi. Itu bukan main. Sudah saudaraku, saya dikasih Alkitab, saya baca. Saya lihat Samson. Jadi Samson, dorong rumah. Saya pikir gitu. Punya kekuatan saudara. Saya bilang, Pak, saya mau jadi Samson. Jangan, ntar buta lu katanya. Dikasih begitu, Samson kan buta matanya. Ya saudara. Nah saudaraku, begitu saya baca, kok Yesus aneh ini.
bisa jalan di atas air, orang buta jadi melek, orang mati lagi bisa dibangkitkan. Ilmu saya nggak ada ini, bisa hidupin orang mati. Luar biasa. Kasih makan 5.000 orang, jangan 5.000 orang, 5 orang juga susah. Ini 5.000 orang. Saya tanya sama pendeta itu, saudaraku, dia jelasin kekuatan kekuasaan. Wah, ini kok lebih hebat ya dari ilmu yang saya pelajari. Saya katakan, Pak, kalau mau jadi terima Yesus jadi anak Tuhan tuh harus puasanya berapa lama? Saya kan biasa, saudaraku, puasa mutih gitu-gituan diajari. Oh enggak, sekarang saja. Sekarang ngapain? Terima Yesus. Sekarang terima. Dikasih tahu kalau engkau menerima Yesus, engkau diberi kuasa menjadi anak Allah. Wah, punya kuasa anak Allah. Anak setan sudah demen, apalagi anak Allah. Ini anak Allah nih. Wah, bener Pak, anak Allah. Tuh baca tuh, barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Saya mau anak Allah. Allah yang saya sembah, saya belum pernah lihat, saya belum pernah tahu. Saudara, dia kasih jelas pencipta langit dan bumi dan sebagainya. Semua, saudaraku. Wah iya, oke, baikku sekarang terima, ikuti saya. Disuruh ikutin Tuhan Yesus, saya terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya terima gitu, saya ikutin. Setelah akhir ditumpang tangan, dalam nama Yesus segala kuasa kegelapan, roh setan, roh iblis, roh segala patung aku usir dalam nama Yesus. Tumpang tangan, saya berontak, wah begitu ini saudaraku muntah-muntah keluar. Saudara tahu, saya ingin diri, ini roh patung beratusan di dalam diri saya, mantra yang saya baca ratusan. Saudaraku, saya ingin berontak, nggak bisa, saudaraku. Biasa kalau orang kesurupan, saudaraku, di mana pembangunan rumah, pas kesurupan dipegang, das, 10 orang terpental. Tapi ini, saudaraku, tangan satu begitu, saya nggak bisa bergeming. Saya baru tahu Alkitab mengatakan, roh yang di dalam kamu lebih besar dari roh yang dalam dunia. Amin, saudara. Luar biasa dipegang begitu. Gak bergeming saya sampai saya nggak bisa. Setelah kurang lebih 7 menit saya manifestasi, saya rasa baru damai itu hati. Saya merasakan damai. Sama juga dunia saya yang punya, yang lain Anda kontrak semua, saudara. Saya rasa waduh begitu damai di hati, saudara. Kemudian saudara, saya Alkitab itu saya diajar lagi baca, saya makin getol. Nah, saya beritahu dengan saudara seperguruan saya, semua ada 38 orang. Saya bilang, waduh, ada pendeta, orang Kristen hebat. Saya dikasih nih Alkitabnya. Saya bilang gitu, saya lagi baca, ilmunya hebat. Ilmu yang saya pelajari nggak mempan, nggak bisa. Saudaraku, bukannya dia senang, dia melongo, dia lapori guru saya, suhu Eko jadi Kristen. Nah, dia telepon, jadi maki-maki, bawa tuh Alkitab. Buku apa yang kamu dikasih? Kamu jangan mau. Kamu kan dari ahli waris suhu. Suruh jadi kerajaan setan, saya ahli warisnya, saudaraku. Saya akan diajarkan ilmu ngilangnya, saudara. Ada 2 lagi yang belum dipelajari. Luar biasa. Saudaraku, akan dikasih. Saya bilang, tidak. Saya lagi mau tahu nih orang Kristen. Kenapa? Itu ilmunya guru saya. Dengan saya tuh 2, saudaraku. Hantem itu hamba Tuhan. Saya lihat sinarnya. Sinar begitu jauh, saya juga sinar, enggak sampai, saya pikir buat apa, 90% dia yang sudah 100% aja nggak becus, saya tunggu sampai kapan, mendingan ikutin dulu yang ini nih, orangnya gede juga, montok juga hamba Tuhannya, gemuk, nggak kayak ini, kering begini model tikus laci, ini kecil saudaraku. Ya, pasangin benang kayak layangan ditarik terbang. Supaya lebih seru, saudaraku, jangan ngantuk. Saudara, sudah saya datang ke guru saya bawa nih Alkitab. Kamu jadi Kristen? Enggak, saya katakan. Ini loh suhu buku ini, kalau nggak enak saya pulangin lagi nanti. Saya bilang, saya lagi belajar dulu ini, nggak mempan. Begini, Iku. 2 pilihan. Kamu sekarang putuskan, mau jadi orang Kristen apa ikut perguruan sini? Saudaraku, logika saya jalan. Saya bukan cari kekayaan kok. Saya cari kekuatan, kekuasaan. Saya katakan, saya ikut Kristen dulu. Jangan balik lagi kamu. Ikut Yesus kamu sono. Saudaraku, saya dari situ saya tinggal. Setiap hari guru saya menghujat Yesus. Saya terima Yesus, saudaraku, kira-kira hampir setahun. Saya bersaksi guru saya tiap hari maki-maki.
Karena saudaraku, saya anak yang paling dikasihi. Tahu sakitnya apa, saudara? Masuk rumah sakit, mulutnya begini, kecekukan, gitu. Saudara, orang kecekukan 2 bulan, kita 2 menit saja udah begitu capek cari air, nggak bisa minum, nggak bisa makan. Dia nggak makan, nggak minum, tiap hari kerjanya. Saudaraku bisa bego, bener-bener saudaraku. Aduh, tiap hari begitu, tiap detik, nggak bisa makan, begitu makan, lagi, begitu makan, keluar lagi. Bayangkan saudaraku, sampai tinggal seperti cecek kering, akhirnya meot. Dia bilang, jangan panggil Eko kemari. Saudaraku, dia hujat terus Tuhan, jangan main-main saudaraku. Kata-katain terus, dia meninggal. Nah sudah saudaraku. Jadi saya warisin itu dong, dari hamba Tuhan itu, belajar, nggak taunya wakil guru saya mungkin. Saya nggak tahu siapa, dia kirim jin. Saya lagi enak-enak pulang dari kantor, tenang-tenang duduk di kursi. Ada jin gitu gede. Biasa saya suka nyomotin orang, sekarang saya mau dicomot. Saudara tahu, itu pendeta hamba Tuhan itu bilang, Eko, waktu saya sudah ditumpang tangan, hari ini juga nggak boleh baca mantra lagi. Nggak boleh baca mantra. Kalau sekarang dalam nama Yesus, kalau ada setan dalam nama Yesus, usir dia. Saudaraku, saya catat, dalam nama Yesus usir setan. Nama siapa lagi? Nggak ada. Kok cuma 1? Ini Yohanes, Petrus. Nama Petrus nggak bisa usir setan, nggak bisa saudaraku. Ya, biar nama Mao Cetung juga nggak bakal bisa. Ya, setan nggak takut sama Mao Cetung, sama Hitler. Dia takut dengan nama Yesus. Masa sih? Cuman begitu saja, dalam nama Yesus usir para kuasa kegelapan, nggak usah dihafalin. Begitu denger juga udah bisa. Yang mantra begitu panjang saya hafalin, saudara. Nah, kemudian begitu bertemu peristiwa ini maghrib, saya baru pulang dari kantor, saudaraku. Saya kaget, saudara. Saya langsung, saudaraku, langsung baca mantra halilintar. Saya baca, mantranya keluar dari mulut saya, orang saya masing bisa. Dia keluar, saudara. Kuasanya nggak ada. Itu jin diam-diam aja, saudaraku. Saya baca mantra halilintar, saya hantam, nggak bergerak. Mantranya keluar, tapi kuasanya kan saya udah tumpang tangan, nggak ada lagi. Saya ingat, saudaraku, itu hamba Tuhan bilang, Yesus, saya nggak tahu bukannya saking kalang kabut. Saya bilang, dalam nama Yesus engkau, enggak. Saudaraku, apa yang saya lihat? Blep, hilang. Nama Yesus Maha Kuasa. Sungguh, saudara, saya baru tahu nama yang termaha kuasa, nama Yesus. Saya kalau tidak menang, saya nggak mungkin jadi orang Kristen, saudara. Nggak mungkin. Tahu saya nggak kekurangan uang. Saya punya kekuasaan. Saya bisa lukain orang. Saya bisa tahu ini dan itu. Apalagi kalau gali sumur, di mana ada air, kelihatan. Kakak seperguruan saya, dia bisa melihat minyak di bawah bumi, saudara. Kelihatan tembus. Jarak jauh pandangan, saudara. Bisa. Saya lagi telepon. Ya, itu Ibu Vera, saudara. Kok kolesterol tuh sudah 500. Masa sih? Iya, coba periksa. Bener, saudaraku. Saya kalau mau ke rumah dia, saya baca mantra, dia nggak bisa kemana-mana, saudara. Kebingungan, siapa sih yang mau datang nih, kurang ajar. Ini kok nggak bisa pergi kemana-mana? Bisa begitu, saudara, ngedumel sendiri. Begitu saya datang, masih ada. Kamu ya pegangin saya ya. Saudaraku, ilmunya saya kuat. Saya bisa kuasain dia. Walaupun dia kakak seperguruan, saudara. Itu luar biasa. Jadi saudaraku, ilmu-ilmu yang dipelajarin, walaupun versinya baik itu Tionghoa, baik itu Afrika, yang di Banjar Budu itu sama, semua pusatnya satu. Saudara pernah baca buku Mugendi? Ya, Mugendi itu. Mungkin nanti saya berikan pada Pak Gendeng. Saudaraku, dia bisa ubah tanah jadi makhluk hidup. Orang tuanya. Dan Mugendi disusui oleh ikan duyung hidupnya. Dia bisa melihat, saudaraku. Dia datang ke Lucifer. Saya akan khotbahkan nanti, begitu saudara akan mengerti hal seperti ini. Jadi saudara, kalau datang ke CFC yang di Menara Gracia, saya terus membuka rahasia roh. Ya saudara, supaya jangan nyasar. Karena saya sudah tahu. Saya juga nanti ingin bicara-bicara dengan Pak Ki Gendang, kalau bisa, supaya saudaraku kita mengerti kemana kita harus larinya.